Tanggal 5 Februari 2026, harga emas Antam tercatat di angka 2,8 juta rupiah per gram. Tapi tunggu dulu, bukan angka ini yang bikin heboh. Yang bikin semua orang tercekat adalah apa yang terjadi sebulan lalu. Tepatnya tanggal 29 Januari kemarin, harga emas Antam menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia di angka 3,1 juta rupiah per gram. Bayangkan, 3,1 juta rupiah untuk 1 gram doang. Kalau kamu beli cincin emas 10 gram, itu udah 31 juta rupiah, belum lagi ditambah ongkos bikin. Gila kan? Dan yang lebih gila lagi, kenapa tiba-tiba turun lagi sekarang jadi 2,8 juta rupiah? Apa yang sebenarnya terjadi? Dengar baik-baik, tanggal 30 Januari 2026, harga emas dunia anjlok 9,8% dalam sehari. Satu hari, hampir 10% melayang. Ini tercatat sebagai penurunan harian terbesar sejak Februari 1983. 43 tahun yang lalu terakhir kali dunia menyaksikan kehancuran seperti ini. Investor panik, banyak yang rugi miliaran. Ada yang bilang ini koreksi sehat, ada yang bilang ini awal kiamat finansial. Tapi pertanyaan yang sebenarnya bukan kenapa emas turun. Pertanyaan yang harusnya kamu tanyakan adalah ini. Kalau emas yang selama ini dianggap aset paling aman aja bisa terjun bebas kayak gini, terus aset apa yang bakal jadi rebutan berikutnya? Karena sejarah keuangan tidak pernah bohong. Setiap kali emas mencapai puncaknya, selalu ada raja baru yang naik setelahnya. Dan kali ini, ada 5 aset yang sedang bersiap mengambil alih tahta. Halo semuanya, channel Asupan Otak di sini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update soal peluang investasi terbaru yang bisa mengubah masa depan finansial kalian. Karena apa yang akan saya bahas hari ini bukan sekedar teori, ini adalah peta jalan konkret untuk tahun 2026. Mari kita mulai dari yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, kecerdasan buatan, atau yang lebih kita kenal dengan AI. Coba lihat ponsel kamu sekarang, buka YouTube, algoritma AI yang nentuin video mana yang muncul. Buka kamera, ada fitur AI yang ngatur pencahayaan otomatis. Ketik pesan, AI yang kasih saran kata berikutnya. Mau pesan makanan, AI yang ngasih rekomendasi. Mau beli baju, AI yang ngatur iklan yang kamu lihat. AI udah nggak futuristik lagi, dia udah jadi bagian dari nafas kita sehari-hari. Tapi kebanyakan orang nggak sadar ini adalah pintu masuk investasi terbesar abad ini. Indonesia sendiri lagi serius banget soal ini. Pemerintah kita baru aja mengeluarkan proyeksi bahwa sektor AI bisa kontribusi 366 miliar dolar AS ke ekonomi Indonesia di tahun 2030. Itu kalau dirupiahkan sekitar 5.800 triliun rupiah. Angka yang nggak masuk akal besar. Dan lihat buktinya, bulan Januari ini, pemerintah Indonesia baru aja setujui investasi data center AI senilai 6 triliun rupiah di Batam. Ini bukan data center biasa, ini pusat komputasi kuantum pertama di Asia yang menggabungkan AI tingkat lanjut, dan Indonesia jadi basis pertamanya setelah Silicon Valley dan Timur Tengah. Kenapa investor besar pada berebut bangun data center di Indonesia? Sederhana, karena AI butuh daya komputasi gila-gilaan dan data center adalah jantungnya. Nilai pasar data center Indonesia diproyeksikan tembus lebih dari 3,5 miliar dolar AS di tahun 2026 ini. Itu sekitar 55 triliun rupiah dalam 1 tahun aja. Tapi sekarang pertanyaannya, gimana cara kita sebagai investor biasa bisa masuk ke sektor ini? Pertama, saham perusahaan teknologi yang fokus ke AI. Di Indonesia, meskipun pilihan masih terbatas, ada beberapa emiten yang mulai adopsi AI untuk operasional mereka. Tapi kalau mau yang lebih langsung, kamu bisa lirik saham global kayak Alphabet, Microsoft, atau Nvidia lewat platform broker yang udah ada izin OJK. Kedua, untuk yang lebih agresif, ada token kripto berbasis AI. Tahun 2026 ini, 3 token AI yang punya utilitas nyata mulai dilirik investor. Render yang jadi jaringan GPU terdesentralisasi, NIR Protocol yang fokus ke agent AI, dan Fetch.ai yang bantu otomasi keuangan kripto. Tapi ingat, ini high risk, high return. Jangan masuk kalau kamu nggak siap kehilangan modal.
Ketiga, dan ini yang paling aman, reksadana atau ETF yang fokus ke sektor teknologi dan AI. Modal kecil bisa, risiko lebih tersebar, dan profesional yang kelola. Yang menarik, menurut data Statista, investasi global di infrastruktur AI diproyeksikan mencapai lebih dari 500 miliar dolar AS di tahun 2027. Itu naik lebih dari 80% dari 272 miliar dolar AS di tahun 2023. 4 tahun, naik hampir 2 kali lipat. Tapi bukan berarti semua startup AI bakal sukses. Justru sebaliknya, banyak investor modal Ventura sekarang mulai hati-hati karena margin keuntungan startup AI makin tipis. Tahun 2026 ini diprediksi jadi tahun tunjukkan uangnya buat AI. Perusahaan yang cuma jual mimpi tanpa ROI jelas bakal mulai gulung tikar. Jadi kalau mau invest di AI, pastikan perusahaan atau produknya punya pengguna aktif, punya revenue model yang jelas, dan punya teknologi yang beneran dibutuhin pasar, bukan cuma hype. Tapi tunggu dulu, ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu soal AI ini. Banyak orang mikir AI itu cuma soal robot atau chatbot. Padahal, aplikasinya jauh lebih luas dan sudah menyentuh hampir semua sektor ekonomi. Di sektor perbankan misalnya, AI sekarang dipakai buat deteksi fraud atau penipuan. Setiap transaksi yang kamu lakukan lewat mobile banking, ada AI yang menganalisis polanya. Kalau ada yang mencurigakan, langsung di-flag. Ini ngirit biaya bank sampai miliaran rupiah per tahun dan bikin nasabah lebih aman. Di sektor kesehatan, AI mulai dipakai buat screening penyakit. Ada startup Indonesia yang kembangkan AI yang bisa deteksi kanker dari foto ronsen dengan akurasi di atas 90%. Bayangin, dokter di daerah terpencil yang nggak punya akses ke spesialis radiologi sekarang bisa dapat second opinion dari AI. Ini bisa selamatkan ribuan nyawa. Di sektor retail dan e-commerce, AI yang ngatur sistem rekomendasi produk. Kenapa tiba-tiba kamu lihat iklan sepatu yang persis kamu butuhin? Itu bukan kebetulan, itu AI yang udah belajar dari perilaku belanja kamu. Dan ini bukan cuma soal iklan, tapi juga soal efisiensi supply chain. Prediksi demand yang lebih akurat berarti stok yang lebih optimal dan harga yang lebih kompetitif. Bahkan di sektor pertanian yang tadi kita sebut, AI juga masuk. Ada perusahaan yang bikin sistem AI yang bisa kasih tahu petani kapan waktu terbaik untuk panen berdasarkan data cuaca, kelembapan tanah, dan harga pasar. Petani jadi bisa maksimalkan hasil panen dan keuntungan. Jadi, kenapa ini penting buat investor? Karena perusahaan yang sukses adopsi AI punya keunggulan kompetitif yang gede banget. Mereka bisa lebih efisien, lebih cepat beradaptasi, dan lebih profitable. Dan dalam jangka panjang, perusahaan yang nggak adopsi AI bakal ketinggalan dan akhirnya tersingkir dari pasar. Makanya sekarang banyak investor institusi yang nggak cuma lihat laporan keuangan perusahaan. Mereka juga lihat seberapa serius perusahaan itu dalam adopsi teknologi dan AI. Karena itu indikator penting buat sustainability bisnis ke depan. Dan satu lagi yang menarik, pemerintah Indonesia sendiri lagi dorong transformasi digital dan AI lewat berbagai program. Dari bantuan untuk UMKM yang mau adopsi teknologi, sampai insentif pajak buat perusahaan yang invest di R&D teknologi. Ini semua sinyal bahwa ekosistem AI di Indonesia bakal makin besar dalam beberapa tahun ke depan. Sekarang, mari kita beralih ke aset kedua. Ini untuk kalian yang nggak suka drama, yang maunya tidur nyenyak, yang pingin kepastian di tengah dunia yang makin gila. Ya, saya ngomongin soal obligasi dan instrumen fixed income. Dengar ini baik-baik. Per 15 Januari 2026, yield obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun ada di level 6,23%. Artinya kalau kamu invest 100 juta rupiah di obligasi negara, kamu bisa dapat sekitar 6,2 juta rupiah per tahun. Itu dibagi 12 bulan, kamu dapat sekitar 518 ribu rupiah per bulan. Pasif income yang pasti, dijamin pemerintah. Bandingkan sama deposito bank yang rata-rata cuma kasih 3-5% per tahun. Obligasi negara udah menang telak. Belum lagi pajak kupon obligasi cuma 10%, sementara pajak bunga deposito 20%. Jadi keuntungan bersih kamu lebih gede lagi. Dan ini timing yang perfect. Kenapa? Karena Bank Indonesia diprediksi bakal beli obligasi pemerintah secara masif di tahun 2026 ini. Para analis memperkirakan BI bisa beli sampai 200 triliun rupiah obligasi di pasar sekunder.
Tujuannya biar kebijakan moneter longgar benar-benar nyampe ke ekonomi real. Artinya apa? Harga obligasi bakal naik, yield bakal turun. Dan kalau kamu masuk sekarang pas yield masih tinggi, kamu bisa dapat dua keuntungan. Kupon tetap yang gede, plus capital gain kalau kamu jual sebelum jatuh tempo pas harga lagi naik. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru masuk tanpa strategi. Ada beberapa jenis obligasi yang perlu kamu pahami. Pertama, ORI atau obligasi negara retail. Ini bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Jadi kalau tiba-tiba butuh uang mendesak, kamu bisa jual. Tapi resikonya harga bisa turun kalau kondisi pasar lagi jelek. Kedua, SBR atau Savings Bonds Retail. Ini nggak bisa diperdagangkan. Dana kamu terkunci sampai jatuh tempo. Tapi keuntungannya ada fitur early redemption kalau kamu beneran darurat butuh uang, meskipun dengan potongan. Ketiga, sukuk negara kayak SR atau ST. Ini versi syariahnya obligasi. Prinsipnya sama, cuma mekanismenya ngikutin aturan syariah. Cocok buat yang mau invest halal. Keempat, obligasi korporasi. Ini diterbitin perusahaan swasta. Yieldnya lebih tinggi dari obligasi negara, tapi resikonya juga lebih gede. Perusahaan bisa bangkrut. Jadi pastiin kamu cek dulu rating kreditnya. Minimal cari yang rating AAA atau AA. Yang menarik, tahun 2026 ini, penerbitan obligasi korporasi diprediksi ramai. Kenapa? Karena suku bunga acuan lagi turun. Perusahaan pada mau refinancing utang lama mereka dengan bunga yang lebih murah. Ini peluang buat investor, karena banyak pilihan obligasi baru dengan kupon menarik. Beberapa emiten besar kayak Chandra Asri Pasifik udah nyatain mau terbitin obligasi senilai 1,5 triliun rupiah di Januari ini. Ini cuma satu contoh, masih banyak emiten lain yang akan menyusul. Jadi kalau kamu tipe investor yang nggak mau pusing mikirin volatilitas saham atau kripto, obligasi ini bisa jadi pilihan. Modal minim 1 juta rupiah udah bisa masuk. Passive income rutin tiap bulan. Dijamin negara. Apalagi yang kamu cari. Tapi ingat, meskipun obligasi dianggap aman, bukan berarti nggak ada resiko sama sekali. Resiko likuiditas tetap ada, terutama buat yang nggak bisa diperdagangkan. Resiko inflasi juga. Kalau inflasi naik gila-gilaan, daya beli uang kupon kamu bisa berkurang. Dan resiko opportunity cost. Kalau tiba-tiba ada investasi lain yang returnnya jauh lebih gede, dana kamu udah terkunci di obligasi. Jadi, seperti biasa, sesuaikan dengan profil resiko kamu. Jangan masuk cuma karena orang lain bilang aman. Pahami dulu instrumennya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan waktu yang tepat buat masuk ke obligasi? Ini pertanyaan yang sering banget ditanya sama investor pemula. Jawabannya sederhana, sekarang adalah waktu yang cukup bagus. Kenapa? Karena kita lagi di fase transisi suku bunga. Bank Indonesia udah mulai turunin suku bunga acuan dari 6% di akhir 2024 jadi 5,75% sekarang di Februari 2026. Dan prediksinya, BI bakal terus turunin lagi sampai level 5% atau bahkan 4,5% di akhir tahun ini. Artinya apa? Kalau kamu beli obligasi sekarang dengan yield 6% lebih dan nanti suku bunga turun jadi 5%, harga obligasi kamu otomatis naik. Karena investor baru yang mau masuk cuma dapat yield 5%, sementara kamu pegang yang 6%. Jadi, obligasi kamu jadi lebih berharga. Tapi ada satu strategi lagi yang bisa kamu pakai, namanya bond ladder atau tangga obligasi. Caranya gimana? Kamu beli obligasi dengan jatuh tempo yang berbeda-beda. Misalnya, 25% dana kamu masuk obligasi jatuh tempo 1 tahun, 25% lagi masuk obligasi jatuh tempo 3 tahun, 25% lagi masuk obligasi jatuh tempo 5 tahun, dan 25% lagi masuk obligasi jatuh tempo 10 tahun. Dengan cara ini, kamu bisa dapat likuiditas berkala karena setiap tahun ada obligasi yang jatuh tempo. Dan kamu juga bisa manfaatin perubahan suku bunga. Kalau suku bunga naik, kamu bisa reinvest dana dari obligasi yang jatuh tempo ke yield yang lebih tinggi. Kalau suku bunga turun, kamu masih pegang obligasi lama dengan yield yang lebih tinggi. Ini strategi yang banyak dipakai sama investor profesional dan institusi. Dan sekarang, investor retail juga udah bisa pakai strategi yang sama. Satu lagi yang perlu kamu tahu, obligasi ini juga bisa jadi pelindung di saat pasar saham lagi crash. Lihat aja apa yang terjadi Januari kemarin. Pas emas anjlok 10%, pasar saham juga ikutan turun. Tapi obligasi justru naik karena investor pada kabur ke instrumen yang lebih aman. Jadi kalau kamu punya portofolio yang seimbang antara saham dan obligasi,
Pas saham turun, obligasi bisa jadi bantalan yang nahan portofolio kamu dari kerugian besar. Ini yang disebut diversifikasi sejati, bukan cuma nyebar ke banyak saham, tapi nyebar ke aset dengan korelasi yang berbeda. Dan yang menarik lagi, sekarang udah banyak platform digital yang bikin beli obligasi jadi gampang banget. Dulu kamu harus ke bank dan buka rekening khusus. Sekarang tinggal klik dari aplikasi di ponsel. Prosesnya sama gampangnya kayak beli saham. Modal Rp1.000.000 udah bisa mulai, dan kamu bisa pantau nilai investasi kamu real time. Beberapa platform yang udah cukup established di Indonesia buat beli obligasi retail antara lain aplikasi Bareksa, Bibit, dan bahkan lewat ESBN kalau kamu mau beli langsung dari pemerintah. Semua udah terregulasi OJK, jadi relatif aman. Tapi ingat ya, meskipun platformnya gampang, bukan berarti kamu bisa sembarangan. Tetap baca prospektusnya, pahami tenor, kupon, dan resikonya. Jangan asal klik beli cuma karena yield-nya gede. Kadang yield gede itu justru sinyal resiko yang gede juga. Sekarang mari kita masuk ke aset ketiga. Ini yang paling kontroversial, paling bikin debat, tapi juga paling menjanjikan kalau kamu masuk di waktu yang tepat. Ya, kita akan bahas soal kripto dan tokenisasi aset. Masih ingat nggak tahun 2022 sampai 2023? Waktu itu pasar kripto lagi kacau banget. Luna collapse, FTX bangkrut, banyak orang kehilangan miliaran. Semua pada bilang kripto udah mati. Tapi lihat sekarang, Bitcoin masih eksis, Ethereum masih jalan, dan yang lebih penting, sekarang mulai muncul tren baru, tokenisasi aset nyata. Apa itu tokenisasi aset nyata? Simpelnya, aset dunia nyata kayak properti, emas, obligasi, atau saham diubah jadi token digital. Jadi kamu bisa punya sebagian kecil dari gedung apartemen di Tokyo atau lahan pertanian di Amerika cukup dengan beli token digital. Dan ini bukan konsep utopis, ini udah terjadi. Perusahaan raksasa kayak BlackRock dan Fidelity udah mulai masuk ke real world asset tokenization. Mereka tokenisasi aset senilai miliaran dolar. Kenapa mereka lakuin ini? Karena tokenisasi bikin transaksi lebih efisien, lebih transparan, dan lebih inklusif. Dulu kamu butuh ratusan juta atau miliaran rupiah buat beli properti komersial. Sekarang dengan tokenisasi, kamu bisa punya sebagian kecil properti itu dengan modal sejutaan aja. Bayangin, kamu bisa punya 0,001% dari gedung perkantoran di Jakarta Selatan. Setiap bulan gedung itu ngasilin rental income dan kamu dapat bagian dari rental itu sesuai persentase kepemilikan kamu. Semua transparan di blockchain, nggak bisa dimanipulasi. Atau contoh lain, tokenisasi emas. Kamu bisa beli token yang backed by emas fisik yang disimpan di brankas aman. Setiap token mewakili sekian gram emas. Kamu bisa jual beli kapan aja, 24 jam. Nggak perlu datang ke toko emas. Nggak perlu khawatir soal keaslian karena semua tercatat di blockchain. Tapi tentu aja, nggak semua orang langsung percaya. Wajar, karena blockchain masih terasa abstrak buat kebanyakan orang. Tapi perlu diingat, dulu internet juga dianggap abstrak. Sekarang, kita nggak bisa hidup tanpa internet. Kalau kamu mau masuk ke dunia tokenisasi aset ini, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Pertama, pastiin platform yang kamu pakai legal dan punya izin. Di Indonesia sekarang udah ada regulasi soal aset kripto dari Bapepti. Jadi cari exchange atau platform yang terdaftar resmi. Dan ini penting banget, sejak tahun 2024, pemerintah udah lebih ketat soal kripto. Bapepti sekarang cuma izinkan exchange yang benar-benar punya modal kuat dan sistem keamanan yang ketat. Per Februari 2026 ini ada sekitar 25 exchange yang resmi terdaftar dan diawasi. Jangan pernah pakai platform yang nggak ada izinnya, karena risikonya terlalu besar. Kedua, pahami underlying asetnya. Token itu backed by apa? Properti, emas, saham? Pastiin ada transparansi dan audit independen. Ini yang banyak orang skip. Mereka langsung beli token cuma karena harganya lagi naik atau karena ada yang promosi. Padahal kalau nggak tahu aset apa yang backing token itu, sama aja kamu beli kucing dalam karung. Cari token yang punya white paper jelas, tim yang transparan, dan kalau bisa udah punya proof of concept atau produk yang jalan. Contohnya, kalau token itu diklaim backed by property, tanya, properti yang mana? Di mana lokasinya? Siapa yang pegang sertifikatnya? Ada audit independen nggak? Kalau semua pertanyaan ini bisa dijawab dengan jelas dan transparan, baru bisa lebih percaya. Ketiga, diversifikasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Kripto dan tokenisasi aset itu high risk, jadi alokasikan cuma sebagian kecil dari portofolio kamu. Maksimal 10-20% dari total aset. Ini aturan emas yang sering dilanggar sama investor baru.
Mereka dengerin success story orang yang untung ratusan persen dari kripto, terus langsung all in. Tapi mereka nggak dengerin story orang yang kehilangan semua tabungannya karena salah pilih token atau kena scam. Jadi tetap realistis. Kalau total aset kamu 100 juta, alokasikan maksimal 10-20 juta ke kripto. Sisanya tetap di instrumen yang lebih stabil kayak obligasi, saham, atau deposito. Dengan cara ini, meskipun kripto kamu jeblok, portofolio kamu secara keseluruhan masih aman. Keempat, edukasi diri terus. Dunia blockchain dan kripto berkembang cepat banget. Apa yang relevan hari ini bisa jadi usang besok. Jadi terus belajar, ikutin perkembangan, dan jangan invest buta. Ada banyak resource gratis buat belajar soal kripto dan blockchain. Dari YouTube channel edukasi, artikel di Medium, sampai course gratis di platform kayak Coursera atau Khan Academy. Luangin waktu minimal sejam per minggu buat update pengetahuan kamu. Dan join komunitas. Ada banyak komunitas investor kripto di Indonesia, baik yang online di Telegram atau Discord, maupun yang offline ngadain meetup rutin. Di komunitas ini, kamu bisa belajar dari pengalaman orang lain, dapat insight tentang proyek baru, dan yang paling penting, terhindar dari scam karena ada yang bisa kasih warning. Yang menarik, kalau tokenisasi aset ini beneran mainstream, ini bisa jadi revolusi terbesar dalam sejarah keuangan modern. Bayangkan, akses investasi yang tadinya cuma buat orang kaya, sekarang terbuka buat semua orang. Transparansi penuh, biaya transaksi lebih murah karena nggak perlu banyak perantara, dan likuiditas tinggi karena bisa diperdagangkan 24/7. Tapi ada satu lagi yang perlu kamu waspadai, volatilitas. Pasar kripto itu terkenal volatile banget. Harga bisa naik 50% dalam seminggu, tapi juga bisa turun 50% dalam sehari. Jadi kalau kamu tipe yang nggak tahan lihat nilai investasi kamu naik turun drastis, mungkin kripto bukan buat kamu. Dan satu hal lagi soal keamanan. Karena kripto ini digital dan decentralized, kamu bertanggung jawab penuh atas keamanan aset kamu. Beda sama uang di bank yang dijamin LPS. Kalau kamu kehilangan akses ke wallet kripto kamu atau kena hack, nggak ada yang bisa bantu. Jadi selalu aktifkan two-factor authentication, jangan pernah share private key atau seed phrase ke siapapun, dan kalau punya kripto dalam jumlah besar, pertimbangin pakai hardware wallet buat security ekstra. Oke, udah cukup panjang kita bahas kripto. Sekarang mari kita lanjut ke aset yang lebih tangible dan lebih gampang dipahami. Tapi sekali lagi, ini masih tahap awal. Masih banyak regulasi yang belum jelas. Masih banyak risiko teknologi dan keamanan. Jadi kalau kamu tipe yang konservatif, mungkin tunggu sampai ekosistemnya lebih matang. Tapi kalau kamu early adapter yang berani ambil risiko, ini bisa jadi kesempatan emas. Baik, sekarang kita masuk ke aset keempat. Ini buat kalian yang masih percaya pada kekuatan ekonomi real, yang nggak mau main-main di dunia digital doang, yang pengen aset yang bisa dilihat, disentuh, dan terasa nyata. Ya, kita bahas soal saham emerging markets dan sektor berkembang. Coba kita lihat peta ekonomi dunia sekarang. Amerika lagi gimana? Ekonominya masih kuat, tapi pertumbuhannya melambat. Inflasi masih jadi masalah. Suku bunga masih tinggi. Investor mulai cari alternatif. China gimana? Ekonominya lagi struggle. Sektor properti mereka lagi kolaps. Utang pemerintah daerah membengkak. Konsumsi domestik lemah. Pertumbuhan ekonomi melambat dari target. Terus, siapa yang lagi naik daun? Asia Tenggara, India, dan sebagian Afrika. Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina. Ini negara-negara yang lagi tumbuh kencang. Kenapa? Pertama, demografi muda, populasi produktif besar, konsumsi meningkat, kelas menengah berkembang. Kedua, relokasi manufaktur. Banyak perusahaan global yang tadinya produksi di China, sekarang pindah ke Vietnam dan Indonesia. Kenapa? Ongkos produksi lebih murah tapi kualitas tetap bagus. Ketiga, ekonomi digital tumbuh pesat. Indonesia adalah pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Nilai ekonomi digital kita udah tembus 100 miliar dolar AS di tahun 2025 kemarin, dan bakal terus tumbuh. India juga lagi on fire. Mereka sekarang jadi pusat pertumbuhan sektor AI, logistik, dan manufaktur. Populasi mereka udah lebih dari 1,4 miliar orang. Ini pasar yang gede banget. Terus, gimana cara kita sebagai investor biasa bisa dapetin peluang ini? Pertama, saham-saham lokal dari negara emerging markets. Di Indonesia, kamu bisa beli saham emiten yang fokus ke sektor yang lagi tumbuh, misalnya sektor infrastruktur, consumer goods, teknologi finansial, atau energi terbarukan. Beberapa sektor yang diprediksi bakal memimpin di tahun 2026 ini adalah sektor industrial, basic materials, energi, dan consumer. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia lagi fokus bangun infrastruktur. Hilirisasi nikel buat baterai kendaraan listrik lagi gencar-gencarnya. Sektor energi hijau lagi dapat banyak investasi.
Kedua, kalau kamu mau akses ke saham India atau Vietnam, kamu bisa lewat reksadana atau ETF yang fokus ke emerging markets Asia. Ini cara paling praktis dan risiko lebih tersebar. Ketiga, perhatiin sektor-sektor spesifik. Misalnya sektor teknologi finansial di Indonesia lagi booming. Perusahaan kayak payment gateway, lending atau e-wallet lagi tumbuh cepat. Sektor logistik juga, karena e-commerce makin besar. Sektor manufaktur di Vietnam juga menarik, karena banyak investasi asing masuk. Yang menarik, para analis memperkirakan tahun 2026 ini bakal terjadi rotasi sektoral. Artinya saham-saham yang tadinya tertinggal, sekarang bakal mulai naik. Saham teknologi yang udah mahal mungkin bakal koreksi. Sementara saham konsumer dan finansial yang tadinya tertekan, sekarang mulai bangkit lagi. Kenapa konsumer dan finansial? Karena suku bunga Bank Indonesia diprediksi bakal turun. Kalau suku bunga turun, akses kredit lebih mudah. Orang lebih gampang dapat KPR atau kredit konsumsi. Bank juga lebih untung karena margin bunga membaik. Dan sektor konsumer non-cyclical kayak makanan, minuman atau kebutuhan sehari-hari bakal stabil pertumbuhannya. Beberapa saham yang masuk radar analis untuk tahun 2026 ini antara lain dari sektor properti, kayak SMRA dan SSIA, dari sektor konsumer, kayak MYOR dan UNVR, dari sektor transportasi dan logistik, kayak SMDR, dan dari sektor perbankan, kayak BBCA dan BMRI. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi beli ya, ini cuma contoh saham yang lagi dipantau analis. Kamu tetap harus riset sendiri, lihat fundamental perusahaannya, cek laporan keuangannya, dan sesuaikan dengan strategi investasi kamu. Sekarang mari kita breakdown lebih detail sektor-sektor yang punya potensi besar di emerging markets, khususnya Indonesia. Pertama, sektor hilirisasi dan industri pengolahan. Indonesia sekarang lagi gencar banget dorong hilirisasi, terutama nikel. Kenapa nikel? Karena Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia, sekitar 25% dari total cadangan global. Dan nikel ini adalah bahan utama buat baterai kendaraan listrik. Dulu kita cuma ekspor biji nikel mentah, tapi sekarang pemerintah wajibkan proses pengolahan di dalam negeri dulu baru bisa ekspor. Hasilnya, investasi smelter dan pabrik pengolahan nikel di Indonesia meledak. Tahun 2025 aja ada lebih dari 15 miliar dolar AS investasi masuk ke sektor ini. Dan ini baru awal. Kalau kamu lihat valuasi perusahaan-perusahaan yang terlibat di hilirisasi nikel, banyak yang masih undervalue. Artinya masih ada ruang buat harga sahamnya naik signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Kedua, sektor energi terbarukan. Indonesia punya target ambisius, 23% energi dari renewable di tahun 2025. Dan kita masih jauh dari target itu. Artinya, pemerintah bakal terus dorong investasi di solar panel, wind energy, geothermal, dan hydropower. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini, baik itu developer maupun supplier equipment, punya prospek yang sangat bagus. Apalagi sekarang teknologi panel surya udah makin murah dan efisien, ROI-nya makin menarik.